Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan lapisan sosial dan hukum bersama rekan-rekan saya yang namanya Maya, Rimita, Rifki, dan saya sendiri. Umumnya manusia bercita-cita tak ada perbedaan kedudukan di dalam peranan masyarakat, namun kenyataannya berbeda. Maka harus ada sistem lapisan di dalam kehidupan masyarakat. Apabila kekuasaan dihubungkan oleh hukum, maka dua hal yang akan menonjol. Pertama, para pembentuk dan penegak. Pelaksana hukum adalah masyarakat yang mempunyai kedudukan unsur hukum, dan eksistensi pelaksana hukum dapat ditentukan oleh hukum dan dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang tersebut. Kedua, sistem hukum antara lain menciptakan dan merumuskan hak dan kewajiban beserta pelaksananya. Hak dan kewajiban mempunyai sifat timbal balik. Artinya hak seseorang dapat menyebabkan kebebasan pada hak orang lain. A. Pengantar. Sosial hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan manusia dengan sesamanya. Hakikat masyarakat dibagi menjadi dua sudut, yaitu sudut sosial masyarakat, yakni keseluruhan jalinan sosial seperti kaidah-kaidah sosial, lapisan sosial, dan lembaga sosial. Yang kedua, sudut dinamika masyarakat, yaitu pengaruh timbal balik antara jenis segi kehidupan bersama dan perubahan sosial. Halo teman-teman, perkenalkan saya Maya dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan menerangkan terkait kaidah-kaidah sosial dan hukum. Nah, kaidah merupakan perihal tingkah laku yang diharapkan, sedangkan kaidah sosial merupakan kaidah yang mengatur tentang pribadi manusia serta mengatur kehidupan antar manusia. Nah, kaidah sosial ini dibagi menjadi 3 teman-teman, yaitu kaidah kepercayaan, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan. Di sini juga kaidah kepercayaan bertujuan mencapai suatu kehidupan yang beriman, sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia hidup dengan berakhlak mulia. Nah, kaidah kesopanan itu sendiri bertujuan untuk agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. Di sini juga pengertian dari kaidah hukum merupakan patokan perilaku yang diharapkan dalam hal-hal tertentu. Nah, di sini ada pendapat dari Malinowski berpendapat bahwa ada beberapa kaidah yang penerapannya memerlukan dukungan dari suatu kekuasaan yang terpusat. Nah, kaidah itu yang dinamakan hukum yang berbeda dengan kaidah lainnya. Jadi kita ada kaidah-kaidah sosial, ada kaidah-kaidah yang merupakan pedoman perihal tingkah laku dan sebagainya. Tapi di sini menurut Malinowski bahwa kaidah yang menerapkannya memerlukan dukungan dari suatu kekuasaan yang terpusat seperti pemerintahan, itu adalah kaidah hukum yang harus ditaati dan jika dilanggar akan dikenakan hukuman seperti itu. Diterapkan oleh pemerintah dan harus diikuti oleh seluruh rakyat yang ada di suatu negara tersebut. Nah, di sini adalah saya akan menjelaskan lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan pokok. Apabila dikelompokkan, lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan dari kaidah-kaidah tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada lembaga pemasyarakatan memiliki 3 fungsi, yaitu pertama, memberikan pedoman kepada warga masyarakat bagaimana cara tingkah laku dalam menghadapi masalah masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan pokok. Nah, di sini yang kedua menjelaskan untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Nah, yang ketiga memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Nah, hukum merupakan suatu lembaga masyarakat karena di samping segala gejala sosial Dasein, hukum juga mengatur unsur-unsur yang ideal. Hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang primer apabila dipenuhi sebagai syarat-syarat berikut. Nah, di sini juga dijelaskan lagi syarat-syaratnya. Yang pertama,
adalah sumber dari hukum mempunyai wewenang dan wibawa. Nah, yang kedua, hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis. Nah, yang ketiga, penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum. Contohnya seperti kepolisian. Kepolisian juga harus mempunyai teladan tingkah laku yang baik agar ditiru oleh masyarakatnya berbuat baik juga. Nah, di sini ada nomor 4, diperhatikan faktor pengendapan hukum di dalam jiwa pada masyarakat. Nah, yang nomor 5 adalah para penegak hukum dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat kepada hukum. Jadi di sini sistemnya bahwa penegak hukum dan pelaksanaan hukum itu memang mengabdi kepada rakyat, maksudnya tidak timpang tindih, tidak timpang tindih dan tidak runcing ke bawah, tumpul ke atas seperti itu ya. Nah, di sini juga penegak hukum dan pelaksana hukum harus bersifat netral, jadi tidak memberatkan, tidak ada pembelaan kepada pihak yang dia bela, maksudnya kepada orang yang paling kuat gitu. Kalau misalnya orang yang kuat salah, tetap dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah kelompok-kelompok sosial dan hukum. Apa sih kelompok-kelompok sosial dan hukum itu? Kelompok sosial merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan antara mereka yang menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Maka suatu kelompok sosial memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama adalah setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya interaksi satu sama lain. Yang ketiga, ada faktor yang dimiliki warga tersebut, yaitu faktor kesamaan dalam banyak hal. Keempat, ada struktur dan perangkat kaidah-kaidah. 5. Menghasilkan sistem tertentu. Pentingnya kelompok sosial bagi usaha-usaha mengenal sistem hukum sudah dibuktikan oleh Daniel Eslave dalam uraiannya tentang proses perubahan hukum di Indonesia. Tulisannya ini berjudul The Politics of Judicial Development in Indonesia, D. Eslave 1965 pada halaman 173-199. Tulisan tersebut menyorot pengaruh dari konflik antara para hakim, jaksa, dan polisi terhadap perkembangan lembaga-lembaga hukum di Indonesia sesudah revolusi. Yang ditelaah adalah pertentangan antara para hakim dengan jaksa mengenai wibawa yang mengakibatkan usaha-usaha untuk merubah hukum acara pidana dan kuasaan-kuasaan yudisial, dan konflik antara polisi dengan kejaksaan perihal pembagian kekuasaan yang menyangkut soal kedudukan dan wibawa, tentang metode yang dipergunakan untuk menelaah masalah-masalah tersebut. Saya akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan sosial, kekuasaan, dan hukum. Sistem lapisan dalam masyarakat disebut juga social stratification, yaitu pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Dengan demikian, maka mau tidak mau harus ada sistem lapisan di dalam masyarakat, sekaligus memecahkan persoalan masyarakat, yaitu menempatkan warganya pada tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial. Pengisian tempat-tempat tersebut merupakan daya pendorong agar masyarakat bergerak sesuai fungsinya. Kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting karena menentukan nasib berjuta-juta jiwa manusia. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Apabila kekuasaan dihubungkan dengan hukum, maka paling sedikit dua hal yang menonjol. Pertama, para pembentuk, penegak maupun pelaksanaan hukum adalah keluarga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur-unsur kekuasaan. Sistem hukum antara lain menciptakan dan merumuskan hak dan kewajiban beserta pelaksanaannya melalui sistem hukum. Hak dan kewajiban ditetapkan untuk warga masyarakat yang menduduki posisi tertentu. Hukum merupakan refleksi dari pembagian kekuasaan dan memberi pengaruh terhadap sistem lapisan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan.
Kesimpulannya, hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan fungsional yang berhubungan dan mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Hukum dalam keadaan tertentu menyesuaikan diri dengan struktur sosial, tetapi dalam keadaan lain, hal yang sebaliknya lah yang terjadi, dan gejala ini merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi secara menyeluruh dengan mempelajari struktur sosial. Diketahui pula bahwa di samping hukum, terdapat pula alat-alat pengendalian sosial lainnya yang di dalam keadaan-keadaan tertentu lebih efektif daripada hukum. Terima kasih.